Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, terima kasih ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya, yaitu materi strategi pemasaran. Namun tentunya di sini kalian masih ingat dengan materi yang sudah dibahas pada materi sebelumnya. Kira-kira apa materinya? Ya, betul. Materinya adalah media promosi. Jadi, antara media promosi dengan strategi pemasaran itu ada kaitannya, ya. Kalau pada pembahasan sebelumnya membahas tentang media promosi, tentunya media promosi itu tidak bisa dijalankan atau dilakukan tanpa adanya strategi pemasaran. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang strategi pemasaran, ya. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Kalau dilihat secara bahasa, ya strategi pemasaran itu terdiri dari dua kata, dari kata strategi dan pemasaran. Strategi ini awalnya diadopsi hanya dalam bahasa militer, ya, terdiri dari dua kata, strength dan igi, artinya tempur dan menang. Nah, bahasa militer ini tentunya dikaitkan dengan sebuah pertempuran. Ya, jadi bagaimana seorang jenderal memimpin sebuah pertempuran sekaligus memenangkannya. Lantas pertanyaan, kenapa strategi ini sekarang diadopsi ke dalam berbagai disiplin ilmu? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Silahkan. Ya, betul ya. Jadi strategi sekarang diadopsi ke dalam berbagai disiplin ilmu karena sekarang strategi itu bisa diterapkan di berbagai disiplin ilmu, ya. Contohnya misalkan dalam pemasaran. Kenapa pemasaran dikatakan membutuhkan sebuah strategi? Karena pemasaran tersendiri itu ada yang namanya pertempuran, persaingan. Makanya dalam sebuah persaingan dibutuhkan yang namanya strategi, ya. Baik, sebelum Bapak akan melanjutkan materi ke materi berikutnya, mari kita simak dulu gambar yang ada di sini, ya. Coba kalian perhatikan, kira-kira gambar apa ini? Ya, di sini ada 3 gambar, gambar 1, 2, 3. Kira-kira menurut kalian apa nih gambar ini? Oke, ya, betul ya. Ini adalah salah satu produk es krim. Produk es krim namanya Mexu, ya. Kalian sudah mencoba membeli atau mungkin kalian sudah mencari informasi atau mendengar informasi tentang Mexu. Kenapa Mixu hari ini penjualannya begitu bagus, begitu pesat, ya? Kenapa orang sampai rela berantri, berjibel untuk mendapatkan secangkir es krim? Padahal kalau kita perhatikan banyak produk-produk lain, es krim yang lain, ya, yang kualitas harganya mungkin sama. Tapi kenapa es krim itu begitu cepatnya, begitu pesatnya memenangkan sebuah pertempuran pasar? Ya, kira-kira apa jawabannya? Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah strategi, ya. Karena dengan strategi maka sebuah bisnis, sebuah pemasaran itu akan mendapatkan atau memenangkan sebuah persaingan, ya. Nah, baik. Di sini pada pembelajaran strategi pemasaran ada tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran pertama diharapkan peserta didik, ya, setelah melalui proses pembelajaran problem based learning atau PBL, diharapkan satu, kalian bisa menjelaskan tentang strategi pemasaran. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan tujuan dari strategi pemasaran. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam strategi pemasaran. Kemudian yang keempat, kalian bisa menganalisis jenis-jenis strategi pemasaran. Kemudian yang kelima, kalian bisa menganalisis posisi persaingan berdasarkan perilaku industri, ya. Baik, kita bahas dulu satu persatu dari tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, diharapkan peserta didik bisa memahami tentang pengertian strategi pemasaran. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Strategi pemasaran merupakan salah satu senjata bagi perusahaan untuk melengkapi pasar. Ya, pada dasarnya strategi pemasaran adalah mencarikan kecocokan antara kemampuan internal perusahaan dengan peluang eksternal yang ada di pasar.
mengenai karakteristik pasar dan struktur pasar sangatlah menguntungkan bagi perusahaan. Tadi ada kata kunci ya. Kata kuncinya di sini ada mencocokkan kemampuan internal perusahaan dan eksternal yang ada di pasar. Jadi kalau bicara eksternal internal, ini kalau dikaitkan dengan analisis SWOT itu ada kaitannya ya. Karena di dalam analisis SWOT itu sendiri ada faktor internal dan faktor eksternal, di mana di situ ada kekuatan. Jadi kalau bicara tentang internal perusahaan, berarti kita harus mengkaitkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian faktor eksternal di sini juga bisa dikaitkan dengan faktor peluang ya. Oke, kita lanjut dulu. Apa berikutnya adalah tujuan dari strategi pemasaran ya. Apa aja sih yang masuk ke dalam tujuan strategi pemasaran? Yang pertama, tujuannya adalah memaksimalkan konsumsi. Jadi dengan adanya strategi pemasaran, maka diharapkan konsumen bisa memahami, mengenal tentang produk yang ditawarkan, sehingga konsumen kebutuhannya dapat terpenuhi atau termaksimalkan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Pelanggan itu berhak untuk memilih produk yang dia inginkan. Dengan adanya strategi pemasaran dikemas sedemikian rupa melalui promosi, maka konsumen akan memilih produknya dan akan merasa dipuaskan atas kebutuhannya yang terpenuhi. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan ragam produk pilihan. Ya, zaman sekarang yang namanya produk itu pasti banyak kompetitor, banyak persaingan. Banyak persaingan berarti banyak pilihan. Dengan banyak pilihan tentunya akan memaksimalkan ragam pilihan produk. Kemudian yang keempat, tujuan dari strategi pemasaran adalah memaksimalkan mutu hidup ya. Jadi dengan terpenuhinya kebutuhan akan kebutuhan manusia atau konsumen, maka mutu hidupnya akan terpenuhi ya. Oke, ada 3 faktor utama yang menyebabkan perubahan strategi pemasaran. Yang pertama adalah daur hidup produk ya. Seperti materi yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, daur hidup itu kan diawali dari pengenalan produk ya. Kemudian setelah produk dikenal, nanti ada yang namanya pengembangan produk. Produk semakin berkembang, kemudian ada titik puncak. Di situ yang namanya adalah tingkat puncak atau produk tersebut sudah benar-benar dikenal oleh masyarakat. Nah, ketika posisi produk ada di puncak ini, maka si perusahaan itu harus benar-benar memperhatikan yang namanya strategi pemasaran. Kenapa? Karena ketika di puncak ada 2 kemungkinan. Yang pertama, produk akan terjadi penurunan atau decline. Kemudian, kalau perusahaan mampu melakukan strategi pemasaran dengan melakukan inovasi, maka produk tersebut tidak akan terjadi penurunan. Produk tersebut akan bertahan ya, menghadapi berbagai persaingan. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah daur hidup produk. Yang kedua adalah posisi persaingan perusahaan di pasar ya. Apakah posisinya hari ini produk yang dimiliki perusahaan itu dalam posisi memimpin atau dalam posisi menantang atau posisi mengikut atau memanfaatkan posisi-posisi pasar yang lainnya. Nah, di sini si perusahaan harus melihat posisinya. Posisi di mana? Posisi yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Kemudian yang ketiga yaitu situasi ekonomi ya. Ini sangat penting diperhatikan bagi sebuah perusahaan dalam menerapkan sebuah strategi pemasaran. Karena perusahaan harus melihat situasi kondisi ekonomi hari ini ya. Jadi harus bisa memprediksi ke depannya seperti apa ya. Jadi ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah daur hidup produk, kemudian posisi persaingan perusahaan di pasar, dan yang ketiga adalah situasi ekonomi. Nah, di dalam strategi pemasaran itu ada 3 tahapan yang harus dipahami. Yang pertama adalah segmenting ya. Yang kedua adalah targeting dan yang ketiga adalah positioning. Nah, kita ketahui bahwa segmenting itu adalah membagi atau mengelompok-kelompokkan pasar. Kenapa demikian? Karena dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan, yang namanya produk itu sekarang tidak sama ya. Sebagai contoh misalkan sampo ya. Sampo itu pasti berbeda-beda. Ada sampo buat bayi, ada sampo buat remaja, ada sampo buat orang tua dan lain-lain. Maka di sini
perlu dilakukan sebuah langkah segmenting atau membagi-bagi pasar. Kira-kira produk yang ditawarkan itu cocoknya buat anak-anak, buat remaja, atau buat orang tua. Ya, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah segmenting. Yang kedua adalah targeting. Kalau sudah ditemukan posisi produk ini cocoknya buat siapa, kira-kira targetnya harus bagaimana, ya? Sasarannya harus bagaimana? Apakah harus sasaran yang dituju adalah buat remaja atau buat orang tua atau buat anak-anak. Jadi tentukan targetnya. Kemudian yang ketiga adalah positioning atau posisi produk. Jadi bagaimana menetapkan atau memposisikan produk tersebut agar bisa bertahan, ya. Jadi harus memiliki posisi produk atau positioning, ya. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis strategi pemasaran. Yang pertama tadi sudah dibahas, strategi pemasaran yang tidak membedakan pasar. Ya, kemudian yang kedua, strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar, dan yang ketiga, strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Ya, oke, kita lanjut dulu. Nah, klasifikasi posisi persaingan berdasarkan perilaku industri. Yang pertama, apakah produk tersebut dalam posisi memimpin pasar, artinya produk tersebut sudah dikenal oleh masyarakat, kemudian masyarakat sudah banyak menggunakan, kemudian produk yang dijualkannya laris atau laku, berarti itu posisinya ada di posisi pemimpin pasar, ya. Jadi memimpin pasar. Jadi produk yang ditawarkan, yang dijualnya itu sudah bagus, ya, sudah dikenal oleh konsumen atau masyarakat luas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi penantang pasar, ya. Ini adalah posisi di kedua atau runner up, ya. Jadi di bawah dari si pemimpin pasar. Ini hati-hati dengan yang namanya penantang pasar, karena kalau si pemimpin pasar tidak melakukan inovasi, tidak melakukan strateginya, ada kemungkinan nanti di kemudian hari ini akan tersalib atau akan tersusul oleh si penantang pasar. Kemudian yang ketiga ada strategi pengikut pasar. Jadi ini memanfaatkan kondisi persaingan, dia hanya mengikut. Jadi kalau dalam si pemimpin pasar menciptakan produk yang bagus dengan kualitas yang bagus, nanti ada si pengikut pasar yang akan menjiplak mengikuti produk tersebut, ya. Dan yang keempat adalah strategi penggarap relung pasar. Ini posisinya tidak terpengaruh oleh pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, tapi dia memanfaatkan pasar-pasar di luar daripada itu atau pasar-pasar yang kecil, ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dipahami bersama-sama, ya. Demikian, marilah kita tutup. Sebelum diakhiri pembelajaran ini, kita tutup dengan berdoa. Silahkan untuk berdoa. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.